Pernah gak lu ngerasa kayak hidup ini gak ada tombol pause-nya? Bangun pagi, langsung buru-buru nyiapin diri buat kerja, sekolah, atau apapun aktivitas elu. Terus tiba-tiba malam udah datang. Dan lu sadar bahkan gak sempet buat napas panjang. Yang lebih parah, pas lu mau istirahat, tiba-tiba rasa bersalah itu datang. Lu ngerasa males, gak guna, kayak lu gak buang-buang waktu doang gitu. Dan kalau lu ngerasa hal kayak gitu, lu mungkin udah masuk ke jebakan yang namanya toxic productivity. Ini tuh pola pikir yang bikin lu ngerasa kalau lu nggak produktif. Berarti lu gagal gitu. Lu harus terus kerja, terus sibuk, terus ngejar sesuatu, tanpa ada jeda buat diri lu sendiri. Dan ini masalah yang gede banget buat banyak anak muda zaman sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang kita hidup di dunia yang ngeglorifikasi kesibukan. Semakin lu kelihatan sibuk, semakin tinggi nilai lu di mata orang lain. Kalau lo sibuk, lo dianggap ambisius, punya tujuan, atau bakal sukses. Sebaliknya, kalau lo kelihatan santai, lo langsung dicap malas, nggak punya misi lah, atau visi misi gitu. Atau bahkan nggak serius ngejalani hidup. Yang bikin ini lebih parah, kita tuh sering banget ngelihat orang-orang yang di media sosial itu yang kelihatan sempurna. Mereka posting soal rutinitas pagi yang produktif lah, kerjaan yang keren, atau achievement yang bikin lo minder. Tanpa sadar, lo jadi bandingin diri lo sama mereka. Terus lo mulai maksa diri lo buat sibuk biar lo nggak ngerasa kalah. Tapi coba deh lo pikirin. Emang iya, sukses itu cuma bisa dicapai kalau lo terus kerja keras tanpa henti. Apa beneran semua kesibukan yang lo jalani sekarang itu penting buat hidup lo? Atau lo cuma ngejar ekspektasi orang lain doang? Nah, di sini kita akan bongkar habis-habisan soal toxic productivity. Mulai dari kenapa kita bisa terjebak dalam pola ini, dampaknya buat hidup kita ini apa, sama gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini. Jadi buat lu semua, siapin aja, karena pembahasan ini bakal nyentil banget. Tapi percaya deh, ini penting banget buat lu dengerin kalau lu gak mau habisin hidup lu, cuma buat ngejar standar yang gak jelas. Jadi, ayo kita mulai. Kita sering banget ngira kalau sibuk itu sama dengan produktif. Padahal, dua hal ini sebenarnya beda jauh. Sibuk itu cuma soal aktivitas banyaknya hal yang lu lakuin dalam sehari. Sementara produktif itu soal hasil nyata dari apa yang lu kerjain. Lu bisa aja sibuk banget tiap hari. Tapi kalau gak ada yang selesai atau berdampak besar, itu ya bukan produktivitas namanya. Misalnya lu bikin to-do list yang isinya itu 20 tugas buat hari ini. Lu sibuk banget dari pagi sampai malam. Tapi pas dilihat lagi, cuma 3 tugas yang beneran selesai. Dan itu pun gak penting-penting banget. Contoh lainnya, lu kerja lembur tiap hari buat nyelesain laporan yang sebenarnya bisa lu delegasiin ke orang lain. Lo kelihatan sibuk banget, tapi sebenarnya lu cuma buang waktu dan energi buat sesuatu yang gak terlalu signifikan efeknya. Masalahnya, society ini tuh sering banget glorifikasi kesibukan. Kalau lo bilang ke orang lain kalau lo lagi sibuk banget, mereka cenderung menghargai lu lebih tinggi, ya kan? Tapi kalau lu bilang lagi santai atau punya banyak luang waktu gitu kan, lu malah dianggap malas atau nggak serius buat ngejar hidup ini. Ini yang bikin kita semua ngerasa harus sibuk biar dianggap berharga. Yang lebih parah lagi, kita tuh sering banget sibuk buat validasi sosial, bukan buat diri sendiri. Lo takut dibilang malas, takut gak punya masa depan, atau takut gak dianggap serius sama lingkungan sekitar. Akhirnya ya lu maksa diri lu buat sibuk, bahkan kalau itu gak ada hubungannya sama tujuan lu. Contoh, lu ikut seminar atau workshop yang ada, cuma biar kelihatan aktif. Padahal yang lu dapat dari situ gak relevan sama hidup lu. Terus sibuk juga ini sering banget jadi tameng buat kita ngelindungi rasa insecure. Lu sibuk biar lu gak harus ngadepin kenyataan kalau lu sebenarnya bingung sama tujuan hidup lu. Dan lu berpikir bahwa selama lu sibuk, lu gak perlu mikirin apa-apa lagi. Tapi kan kenyataannya, lu cuma muter-muter di tempat tanpa tahu kemana arah lu sebenarnya. Yang harus lu ingat, produktivitas itu soal hasil, bukan proses. Misalnya, lu kerja cuma 4-5 jam sehari, tapi semua kerjaan selesai dengan baik. Itu jauh lebih produktif daripada lu kerja 12 jam, tapi hasilnya setengah matang. Orang yang kerja pintar jauh lebih unggul daripada orang yang kerja keras tanpa arah. Contoh konkretnya, bayangin aja, ada dua orang yang sama-sama punya usaha. Orang pertama kerja 16 jam sehari, ngerjain semuanya sendirian. Dan orang kedua kerja 8 jam sehari, tapi dia delegasiin atau serahin sisa tugas-tugas kecil ke timnya. Coba, siapa yang lebih produktif? Jelas orang kedua, karena dia fokus ke hal-hal besar yang punya dampak langsung ke bisnisnya. Kesibukan tanpa tujuan juga bikin lu capek secara fisik dan mental. Lu nguras energi buat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting.
sampai akhirnya lu nggak punya tenaga buat ngejar hal-hal besar yang beneran penting gitu. Misalnya nih, lu sibuk banget ngecek email tiap 10 menit. Padahal email itu bisa lu atur waktunya buat dicek sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Dan itu ngabisin waktu banget, ya gak sih? Intinya, jangan pernah ngerasa sibuk itu adalah tanda keberhasilan. Fokuslah ke hal-hal yang penting dan impactful buat hidup lu. Kalau lu bisa bikin prioritas yang jelas, lu nggak perlu kerja 12 jam sehari buat ngerasa produktif. Kadang 3-4 jam doang kerja efektif itu jauh lebih berarti daripada 10 jam sibuk tanpa arah. Jangan sampai lu kejebak di pola sibuk yang nggak ada ujungnya. Tanya ke diri lu, apa yang benar-benar penting buat hidup lu. Fokus ke sana, dan jangan buang-buang waktu lu buat hal-hal yang cuma bikin lu capek. Media sosial ini punya peran yang sangat besar dalam bikin toxic productivity makin jadi parah. Lu buka Instagram, TikTok, atau LinkedIn, isinya orang-orang yang kelihatan sukses banget. Mereka ngepost soal rutinitas pagi yang sempurna, seperti bangun jam 4 pagi, olahraga, meditasi, bikin kopi estetik, terus kerja sepanjang hari. Dan lu bandingin itu sama diri lu yang bangun jam 7 pagi, masih ngulat di kasur, dan lu langsung ngerasa kalah jauh. Yang sering kita lupa itu adalah apa yang kita lihat dari media sosial itu cuma highlight, ya cuma story doang. Itu cuma sisi terbaik dari hidup mereka. Lu nggak pernah lihat perjuangan mereka di balik layar. Mungkin mereka juga capek, burn out lah, atau bahkan insecure sama hidup mereka sendiri. Tapi karena media sosial cuma nampilin yang keren-keren doang, lu jadi ngerasa hidup lu nggak cukup baik. Masalahnya, lu lihat influencer yang ngepost soal rutinitas pagi mereka. Mereka bilang kalau bangun jam 5 pagi, bikin mereka lebih produktif. Terus lu coba ngikutin, tapi ternyata lu malah capek karena ritme tubuh lu nggak cocok sama jadwal itu. Lu ngerasa gagal, padahal ya sebenarnya nggak ada yang salah sama lu. Masalahnya ada di ekspektasi yang nggak realistis yang mereka jual itu. Media sosial ini juga bikin kita sering banget bandingin diri kita dengan orang lain. Lu lihat temen lu dapat promosi kerja, terus lu mulai mikir, gua kapan gitu kan? Kayaknya gua kurang produktif nih. Atau lu lihat orang lain ngepost soal project besar mereka, dan lu ngerasa kayak hidup lu tuh nggak ada artinya. Padahal setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Nggak ada gunanya lu bandingin hidup lu sama orang lain. Dan yang bikin ini lebih toksik, banyak orang ngepost soal kesibukan mereka cuma buat validasi sosial. Misalnya, temen lu ngepost soal kerja lembur. Bukan karena mereka bangga, tapi karena mereka takut kelihatan malas. Media sosial itu kayak jadi lomba siapa yang paling sibuk. Padahal kan nggak ada yang beneran menang di sini. Contoh, gua punya temen yang selalu ngepost soal kerjaannya di media sosial. Dia cerita kalau dia sebenarnya capek banget dengan pengen istirahat. Tapi dia tuh ngerasa harus terus ngepost biar orang nggak nganggap dia malas. Ini bukti kalau media sosial itu bikin kita lebih kehilangan fokus sama apa yang benar-benar yang penting buat hidup kita ini. Yang perlu lu ingat itu adalah media sosial bukan hal yang realistis. Itu cuma ilusi yang dirancang buat bikin orang lain itu kagum. Kalau lu terus-terusan bandingin hidup lu sama apa yang lu lihat di sana, lu nggak bakal pernah puas. Lu bakal terus mengejar standar yang sebenarnya nggak relevan sama hidup lu. Terus gimana caranya? Ya, solusi pertama buat mengurangi tekanan ini adalah sadar kalau lu gak harus hidup kayak orang lain. Apa yang works dalam mereka belum tentu works buat lu juga. Fokus ke apa yang bikin lu bahagia, bukan apa yang bikin feed lu kelihatan keren. Kalau lu ngerasa media sosial bikin lu stres atau overthinking, coba ambil jarak sejenak. Lu gak harus ngepost tiap hari buat dianggap produktif. Yang penting, gimana lu ngejalani hidup lu dengan cara yang bikin lu lebih nyaman. Karena di suatu hari nanti, yang ngejalani hidup lu adalah lu sendiri, bukan followers lu. Intinya, media sosial itu cuma alat, bukan penentu nilai dari lu. Jangan biarin apa yang lu lihat di sana bikin lu lupa sama apa yang penting buat lu. Gunain media sosial dengan bijak. Dan jangan sampai lu jadi korban tekanan yang gak penting. Burnout itu adalah salah satu akibat paling nyata dari toxic productivity. Ketika lu terus-terusan nge-push diri lu buat kerja tanpa henti, tubuh lu akhirnya ngeluarin sinyal terakhir. Ini bukan cuma soal capek fisik, tapi juga mental, emosi, dan bahkan spiritual. Dan yang lebih parah, burnout ini bisa bikin lu kehilangan motivasi sama sekali, atau harapan. Tanda-tanda burnout itu bisa bervariasi. Tapi biasanya lu mulai kehilangan motivasi buat kerja, ngerasa kosong, dan bahkan aktivitas yang biasa lu suka jadi kerasa hambar gitu. Misal, lu dulunya semangat ngejar target kerjaan, tapi sekarang lu malah malas buka laptop.
Lu ngerasa kayak hidup lu itu cuma muter-muter di tempat tanpa ada hasil yang berarti gitu. Ini gue punya cerita nyata. Temen gue, seorang copywriter, selalu ambil semua kerjaan yang ada karena dia tuh ngerasa kayak kalau dia nggak kerja keras sekarang, dia bakal kehilangan kliennya. Awalnya dia ngerasa keren karena sibuk terus dan dapat banyak income. Tapi lama-lama dia mulai kehilangan waktu buat keluarga, buat hobinya, bahkan buat istirahat yang cukup. Dan dia berpikir bahwa dia akan baik-baik saja sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Dia jatuh sakit selama 2 minggu. Itu baru titik di mana dia sadar kalau apa yang dia lakuin itu bukan produktivitas, tapi eksploitasi diri sendiri. Masalahnya, burnout itu seringkali diabaikan karena kita takut dibilang lemah. Kita hidup di masyarakat yang mengglorifikasi kerja keras tanpa batas. Lu pernah denger kan cerita orang yang bangga karena kerja 18 jam sehari, atau orang yang nggak pernah ambil tidur gitu karena ya takut gak kecapai targetnya. Dan ini tuh budaya yang bikin kita merasa kalau istirahat itu adalah tanda kegagalan. Burnout juga punya dampak jangka panjang yang serius. Selain bikin lu kehilangan motivasi, itu bisa berdampak ke kesehatan fisik lu. Lu mungkin mulai dari stres ringan lah, kemudian lama-lama ya bisa jadi masalah kesehatan serius kayak gangguan tidur, sakit kepala kronis, atau bahkan depresi. Kalau lu terus-terusan nge-push tubuh lu tanpa dengerin alarmnya, ya lu bakal sampai di titik dimana tubuh lu nggak bisa lagi dipaksa. Contohnya lagi, ada cerita tentang seorang CEO muda yang karirnya itu terlihat kayak luar biasa banget dari luar. Dia selalu sibuk, selalu kerja lembur, dan selalu posting soal achievementnya di media sosial. Tapi di balik layar, dia ngalamin stres yang berat sampai harus menjalani terapi selama setahun. Dia sendiri ngaku kalau dia tuh kejebak toxic productivity, karena dia takut kelihatan gagal di depan tim atau mungkin keluarganya. Burnout itu ibaratin sebuah alarm yang ngasih tahu kalau lu udah melebihi batas lu. Tapi masalahnya kita sering banget mengabaikan alarm ini. Kita mikir bahwa, ini cuma capek biasa doang, nanti juga bakal hilang, mumpung masih muda, ya kan? Tapi semakin lu abaikan, semakin besar dampaknya itu. Tubuh lu tuh kayak mesin gitu, kalau nggak dikasih waktu istirahat, lama-lama ya bakal rusak. Terus gimana dong solusinya? Ya, lu harus belajar dengerin tubuh lu sendiri. Kalau lu ngerasa capek, kasih waktu buat istirahat. Kalau lu ngerasa stres, jangan ragu buat cerita ke orang lain, atau cari bantuan ke profesional. Psikolog lah, atau mungkin yang lebih parah ke psikiater gitu kan. Jangan nunggu sampai semuanya itu terlambat ya. Yang penting, lu juga harus sadar kalau kerja keras itu bagus, tapi istirahat itu bukan kelemahan. Lu nggak harus terus-terusan kerja buat ngerasa produktif. Kadang, ngambil waktu buat diri sendiri adalah hal yang paling produktif yang bisa lu lakuin. Nah, kalau lu sehat secara fisik dan mental, lu bakal punya energi buat ngejar mimpi-mimpi lu. Ya, intinya sih burnout itu adalah tanda kalau lu butuh perubahan. Jangan biarin diri lu terus-terusan kejebak dalam pola toxic productivity sampai lu kehilangan kesehatan, kebahagiaan, atau bahkan tujuan hidup lu. Dengerin tubuh lu dan kasih waktu buat diri lu sendiri sebelum semuanya terlambat. Oke? Udahlah, kita ke penutup aja ya. Toxic productivity itu kayak jebakan. Lu sibuk terus, lu capek, tapi lu tetap ngerasa kurang. Kalau lu terus-terusan nge-push diri lu tanpa ada jeda, yang ada lu cuma bakal hancur baik secara fisik, mental, maupun emosi. Lu boleh punya mimpi besar, lu juga boleh kok kerja keras. Tapi jangan sampai lu kalau hidup itu nggak cuma soal kerja. Intinya seperti itulah ya. Coba deh, kalau kalian punya kritik, punya saran, atau mungkin punya pendapat, boleh ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa ngebantu orang lain, termasuk diri gua pribadi ya. Thank you udah nonton, jangan lupa tonton video gua yang lainnya. See you next video. Bye-bye.